Halo, selamat malam pemirsa. Operasi Pasar Bahan Pangan Murah yang digelar pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten diwarnai aksi berdesakan dan saling serobot antrean warga. Bahkan seorang ibu yang sudah mengantre berjam-jam sambil menggendong anaknya menangis lantaran tidak kebagian bahan pangan murah. Bersama saya Syafaati Suryo, inilah iNews Malam selengkapnya. Pemirsa, jelang Lebaran ratusan emak-emak di Porong Sidoarjo, Jawa Timur berebut pakaian bekas gratis yang disediakan warga untuk Lebaran. Sejumlah aparat kepolisian dan Satpol PP disiagakan di lokasi untuk mengamankan aksi sosial setahun sekali tersebut. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Setelah paket kepala babi, pagi tadi kantor redaksi Tempo mendapat kiriman bangkai tikus. 6 ekor tikus ditemukan dalam kardus dalam kondisi kepala terpenggal. Ya, sebelumnya jurnalis Tempo yang merupakan reporter Desk Politik bocor alus mendapat teror dari orang tak dikenal. Ia mendapatkan sebuah paket berisi kepala babi tanpa telinga yang dikirim ke kantor Tempo di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi merespons teror kepala babi ke jurnalis Tempo. Menurutnya, isu kepala babi yang dikirimkan ke jurnalis jangan dibesar-besarkan. Ya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyatakan teror kepala babi disikapi dengan memasaknya saja ternyata menuai reaksi masyarakat. Hasan Nasbi menyampaikan hal tersebut agar tujuan teror tidak tercapai. Kasus penembakan 3 polisi di Lampung, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar menerima teror dari orang tak dikenal. Selengkapnya pemirsa, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar menerima teror dari orang tidak dikenal pasca upaya memberikan berita aktual kepada media. Teror diduga kekecewaan oknum yang merasa tidak suka atas pernyataan di media. Ya, isu adanya dugaan setoran judi sabung ayam terhadap aparat penegak hukum di Polsek dan Koramil Negara Batin Waikanan, Lampung perlu adanya pembuktian yang jelas agar tidak menjadi fitnah liar. Sebelumnya, Kodam 2 Sriwijaya mengungkapkan hasil investigasi sementara dan olah TKP diduga setoran dari judi sabung ayam ke polisi. Temuan ini didapat berdasarkan keterangan para saksi yang kini telah ditahan pihak Denpom. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. 4 dari 6 jemaah yang meninggal dunia akibat kecelakaan bus umroh di Arab Saudi merupakan satu keluarga. Selain menunaikan ibadah umroh, satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan 2 anak ini berencana akan merayakan Lebaran Idul Fitri di Arab Saudi. Suasana duka masih menyelimuti rumah salah satu korban kecelakaan bus rombongan umroh di Arab Saudi. Salah satunya korban almarhumah Eni Sudarwati yang merupakan seorang anggota DPRD Bojonegoro, Jawa Timur. Sementara itu, Menteri Agama mengungkap pihaknya telah berkoordinasi dengan petugas setempat terkait kecelakaan bus jemaah umroh WNI di Wadi Kudet, Arab Saudi. Menteri Agama juga menyebut 6 jemaah umroh yang meninggal dunia rencananya akan dimakamkan di Arab Saudi. 9 hari jelang Idul Fitri, lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama terpantau lancar. Selengkapnya sesaat lagi, tetap pemirsa. 9 hari jelang Idul Fitri, lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama terpantau lancar. Belum terlihat adanya kepadatan sehingga kendaraan dari arah Jakarta menuju Palimanan maupun sebaliknya dapat melaju dengan kecepatan normal. Sementara itu, ratusan kendaraan terparkir di dermaga eksekutif Pelabuhan Merak, Banten, Sabtu malam. Ratusan penumpang kereta api Tegal Bahari dari stasiun Gambir, Jakarta tiba di stasiun Tegal, Jawa Tengah, Sabtu sore. Timnas Indonesia terus berbenah jelang laga melawan Bahrain pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Pemirsa, Inggris memulai kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa di grup K dengan sangat baik. The Three Lions mengalahkan Albania 2-0. Dan informasi ini sekaligus menutup iNews Malam. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Saya Syafaati Suryo dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.